Shalom saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita semua sedang dinantikan oleh banyak orang untuk dapat berbicara kepada mereka, untuk dapat menjadi saksi bagi mereka bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyediakan hidup yang kekal, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, Allah tidak pernah berubah. Dan Allah terus bekerja berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, namun masalahnya seringkali hal tersebut belum juga terwujud, belum juga datang, belum juga kita nikmati, belum juga terjadi pemulihan, pertolongan Tuhan kepada kita secara pribadi. Bukan berarti Tuhan tidak mau, tetapi sesungguhnya semuanya akhirnya bergantung kepada sikap kita. Coba kita buka lebih dahulu 1 Petrus pasal 4. Sikap kita. Ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu. Apa yang menurut saudara yang saudara nantikan. Apa yang saudara harapkan. Apa yang saudara tunggu. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang lebih terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, tekanan yang ingin saya sampaikan malam ini adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita tunggu, yang kita nantikan, yang kita butuhkan. Karena dikatakan di sana segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu. Kesudahan dari duka cita, kesudahan dari kelaparan, kesudahan dari problema, kesudahan dari sakit penyakit, kesudahan apapun juga. Sesungguhnya sudah dekat. Masalahnya hanya tergantung bagaimana saudara dan saya dapat tidak menguasai diri. Penguasaan diri sebagai salah satu buah roh itu sangat dituntut dalam kehidupan kekristenan. Teristimewa dalam ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan. Pergumulan saudara dilihat orang. Didengar orang. Dan orang lain ingin melihat, ingin menyaksikan seperti apa sikap saudara. Ketika harus menantikan pertolongan Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang dapat menguasai diri atau orang-orang yang tidak dapat menguasai diri? Alkitab sangat mengetahui atau firman Allah tahu atau Allah itu sendiri tahu. Bahwa kebanyakan di antara kita sangat-sangat terpengaruh oleh situasi, oleh kondisi, oleh lingkungan di mana kita ada. Kita berdalih itu refleks, kita berdalih itu respon spontan. Kita berdalih itu adalah merupakan manusiawi sekali. Ketika kita ada dalam tekanan, ada dalam fitnahan, ada dalam penderitaan, kemudian kita memberikan respon. Yang kenyataan respon itu ternyata adalah respon yang menunjukkan tidak dapat menguasai diri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua akhirnya kembali tergantung kepada kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kebimbangan. Itu yang seringkali kita katakan sebagai hal-hal yang wajar. Saya ingin katakan kepada saudara. Saudara dan saya memang masih manusia. Tapi kita sesungguhnya orang-orang percaya yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita seringkali mentolerir. Membenarkan diri dengan sikap apa yang kita lakukan.
Ketika kemudian penderitaan itu datang, kemudian kita mengeluh, kemudian kita bahkan difitnah, ganti memfitnah, kita diperlakukan jahat, ganti berbalas jahat. Kemudian kita sedang ada dalam satu keterkejutan yang luar biasa. Kemudian yang keluar adalah umpatan, kita mentolerir, saya masih manusia, saya masih makan nasi. Dan kemudian ya itu wajar kalau itu yang kami lakukan. Padahal di sini kembali dikatakan, kuasailah dirimu. Orang yang percaya, apa yang saudara percayai, sesungguhnya harus sanggup mempengaruhi kehidupan saudara. Amin. Saudara percaya. Percaya kepada Yesus, maka saudara akan terpengaruh oleh apa yang saudara percayai. Kalau saudara masih belum juga dan mentolerir dan membenarkan diri, kita masih manusia, kita masih harus terus belajar. Mau kapan? Sampai kapan? Kita seringkali mentolerir diri. Kita seringkali membenarkan diri. Padahal kalau kita melihat bagaimana 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di tengah-tengah muridnya. Ketika kemudian datang seorang yang kerasukan setan dan datang kepada Yesus. Tolong aku, tolong ini. Karena aku sudah datang kepada muridmu dan mereka tidak dapat menyembuhkan. Dan ketika itu Tuhan Yesus marah. Sampai kapan aku harus ada di tengah-tengah kamu? Bukankah begitu? Ya, coba kita lihat sebentar ya, nanti dikira saya ini. Masa iya begitu? Matius 15. Ayat ke-32. Maaf, yang ini, yang di atasnya dulu ya. Mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, menyembuhkan banyak orang yang sakit. Tapi kemudian nanti saya ingin tunjukkan kepada saudara juga Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang muda yang sakit ayan pada pasal yang ke-17. 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, orang banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata dan orang timpang sembuh. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. Saya lompat pada pasal 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Kepada siapa kata-kata ini ditujukan? Sesungguhnya kata-kata ini ditujukan kepadamu, murid. Ya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang penting yang harus kita sadari. Kita orang percaya. Maka percaya kita itu harus sanggup mempengaruhi sikap hidup kita. Ya. Saudara percaya kepada masa depan. Saudara hari ini akan nampak bagaimana sikap saudara. Saudara percaya kepada siapa? Kepada istri, kepada suami. Maka sikap saudara akan nampak pada saat ini. Saudara percaya kepada giro atau cek yang saudara bawa pulang sebagai hasil tagihan, percaya bahwa ini ada uangnya, pasti sikap ini, wajah ini berbeda. Apa yang kau percayai harus sanggup mempengaruhi kehidupan saudara. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka saudara pun harus sanggup menunjukkan kepada dunia bahwa saudara benar, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Harus nampak nyata. Kuasailah dirimu. Artinya apa berarti? Sebenarnya ternyata musuh terbesar
untuk kita atau penghalang terbesar untuk kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan, pembaruan, pemulihan, kesembuhan dan lain sebagainya, itu tidak ada di luar, tapi ada di dalam diri kita. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sudah dapat menguasai sikap saudara sendiri, maka sesungguhnya saudara sudah dapat menguasai hidup saudara. Amin. Saudara menjadi tenang. Ada masalah apapun yang menggoncang dan lain sebagainya, itu akan nampak pada sikap ketika mendengar, ketika menghadapi. Dan orang lain akan melihat, oh, dia orang percaya. Saudara, ketika murid-muridnya di atas perahu pun tertempa oleh badai, Tuhan Yesus juga mengucapkan kata yang sama. Hai kamu orang yang kurang percaya. Karena kegelisahannya, karena kekalutannya, karena kekhawatirannya. Jadi sikap kita ini sangat menentukan. Dan sikap kita itu harus membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya. Saudara, malam hari ini kita tidak datang beribadah biasa sebenarnya. Tapi kita sedang datang kepada Allah yang maha besar. Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta dengan isinya. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu memang berulang-ulang dalam doa, dalam pernyataan tentang Allah kita seperti apa. Supaya itu membangkitkan, memberikan utuh, percaya saudara kepada Dia. Rasanya kita lebih percaya kepada diri kita sendiri. Kita mengaku orang percaya tetapi lebih percaya kepada manusia. Kita lebih percaya kepada situasi dan kondisi dengan apa buktinya? Membuktikan buktinya. Ya, buktinya. Keadaan saya masih seperti ini. Berarti lebih percaya kepada situasi dan kondisi. Saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang tidak pernah berubah oleh karena pertukaran bayangan. Ruangan, zaman, abad, Dia tidak berubah. Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita sebenarnya adalah berhadapan atau percaya kepada Allah, bukan Allah yang maksimum. Tetapi Allah yang tidak terbatas. Kasih daripada Allah sebenarnya adalah kasih yang tidak membedakan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara. Adakah saudara sebagai orang benar? Adakah saudara sebagai orang yang berdosa? Dosa besar, dosa kecil? Sebagai orang kaya, orang miskin? Sebagai pejabat atau orang awam biasa? Kasihnya tidak pernah membedakan. Nah, kita seringkali terbedakan oleh karena keadaan kita. Kita merasa sendiri, kita mengukur sendiri. Dan ukuran itu kemudian kita ukurkan kepada Tuhan. Ya, ini kekeliruan yang besar. Kita seringkali kemudian mengukur diri kita sendiri. Dan ukuran yang sama itu kemudian kita ukurkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus tidak melihat suku apakah kita, bangsa apakah kita, seperti apa status sosial kita. Tetapi sesungguhnya Dia akan tetap datang kepada siapa yang datang kepada Dia, yang berseru dan memanggil nama Dia. Dia akan datang untuk memberikan pertolongan. Amin. Namun ini ada kasus, ada satu kisah untuk kita renungkan dengan sungguh. Siapa sesungguhnya Allah kita ini? Seperti apa? Saya tadi katakan bahwa Allah kita bukan Allah yang maksimum. Allah yang sekalipun dikatakan maksimum itu tetap ada batasnya. Tetapi sebenarnya Allah yang kita puji adalah Allah yang tidak terbatas. Dia tidak ada batasan bagi Dia. Baik zaman, baik waktu, baik masa, baik apapun juga. Dalam bentuk ukuran apapun juga. Perbuatan tidak terbatas. Maka sekali lagi kita baca Matius 15. Satu kisah
yang sungguh-sungguh menyentuh dan memberi pengertian yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana sikap seharusnya ya untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Untuk dapat mengenal Dia secara pribadi. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, mari kita belajar melalui perikop ini. Siapa Allah kita itu sesungguhnya? Kita seringkali menamakan Allah kita sebagai Allah di atas masalah kita. Kalau kita sedang ada di dalam masalah, Allah di atas masalahku. Kalau kita sedang sakit, Allah di atas sakitku. Kalau kita sedang miskin, Allah di atas kemiskinanku. Kalau kita sedang sebagai orang-orang yang terlantar, orang yang menderita, kita berkata, Dia adalah Allah yang peduli atas penderitaanku. Rasanya begitu terbatas Allah kita ini. Hanya soal-soal apa yang sedang aku alami. Apa yang saudara alami. Padahal sebenarnya Allah kita ini adalah Allah di atas kota kita. Allah di atas bangsa kita. Allah di atas bangsa-bangsa. Allah di atas segala-galanya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, jangan sekali-kali memberikan satu batasan kepada Dia. Jangan hanya oleh karena saudara sekarang sedang sakit, saudara sedang punya masalah, katakanlah ekonomi, pekerjaan atau bisnis. Ya seperti itulah Allah kita. Allah yang sanggup menyelesaikan masalah bisnisku. Aduh, rasanya terlalu terbatas. Dia lebih dari segalanya. Sepertinya saudara ini televisi saudara rusak, saudara datang kepada tukang televisi. Radio saudara rusak, saudara datang kepada tukang radio. Jadi rasanya kalau mobil yang rusak, ya nggak bisa gitu. Kepada orang yang bisa dandani TV tadi. Padahal ini apakah TV, apakah radio, apakah mobil, apakah apapun juga. Dialah Allah yang sanggup memberikan kepada kita pertolongan. Ini dulu taruh dalam roh saudara. Dia adalah Allah segala bangsa. Allah bukan Allah satu suku bangsa. Allah dari segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Bagaimana dari yang tidak dijawab menjadi dijawab. Bagaimana dari yang impossible menjadi yang possible. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak terjawab menjadi terjawab. Dari yang tidak terjamah menjadi terjamah. Amin. Ini yang penting. Semua itu kembali kepada sikap. Bagaimana sikap kita? Apakah kita orang-orang yang bisa menguasai diri? Apakah kita orang-orang yang menjadi tenang? Oh, saya begitu mendapat kesan tentang perempuan Kanaan ini. Dapat menguasai diri. Dapat menjadi tenang. Dan terlalu yakin bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang yang sesungguhnya dengan pasti, dengan yakin. Dialah yang dapat menyembuhkan anaknya. Amin. Dia tidak tergoda, dia tidak terpengaruh oleh situasi. Dia tidak terpengaruh oleh kondisi. Dia tidak terpengaruh oleh omongan orang. Dia tidak terpengaruh oleh sikap Yesus itu sendiri. Tidak terpengaruh. Dia dapat menguasai diri. Saudara, ini sangat penting.
kita terus terang seringkali mendapatkan kegagalan di sini. Kita tanpa sadar kita menunda pertolongan Tuhan. Kita memperpanjang masalah kita sendiri. Padahal sebenarnya seketika itu juga dapat terjadi pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Di sini dikatakan maka datanglah. Orang yang percaya datang dong. Jangan nunggu. Ini sikap. Kita seringkali terlalu banyak nunggu. Kita seringkali juga salah di dalam bersikap. Dalam sikap menanti. Tetapi lebih banyak diwarnai dengan sikap yang pasif. Bukan sikap yang aktif. Ketika kita datang kepada siapa? Pengkhotbah 4:17 mengatakan, hati-hati, jaga langkahmu ketika kamu datang ke dalam rumah Allah. Hati-hati. Di sini kata datang itu bukan hanya sekedar datang dalam pengertian saudara rumahnya di Sawah Jajar datang ke Gajah Mada. Tapi saudara datang ke tempat ini bukan ke Gajah Mada. Saudara dari rumah keluar datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Sang Khalik Yesus Kristus Tuhan. Ini harus diawali dari ketika saudara berangkat. Bahwa perjumpaan saudara, ibadah saudara adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas. Saya sangat diteguhkan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan itu hadir dan ingin melakukan sesuatu untuk saudara. Apapun masalah saudara. Bukan nanti, tapi malam ini juga Tuhan mau membebaskan saudara dari segala masalah. Asalkan saudara harus berani meralat. Ketika saudara tadi berangkat dari rumah dengan bukan dengan tekad yang benar, bukan dengan niat yang benar, bukan dengan nawaitu yang benar. Kalau dengan niat yang benar bahwa aku datang adalah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan Allah segala Allah yang sanggup memberikan pertolongan, saya terlalu percaya. Begitu saja sebenarnya saudara masuk ke dalam rumah Allah ini, sesungguhnya Tuhan sudah menolong saudara. Datang untuk bertemu dengan Sang Khalik. Datang berjumpa dengan Dia yang berkuasa. Kalau sudah ini saudara, yang ada dalam hati saudara, saudara tidak akan terpengaruh oleh hujan, oleh apa di jalan tadi, mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Mungkin ada telepon, ya karena masih banyak yang masuk ruangan ibadah itu teleponnya bunyi terus. Ya, jadi khawatir kalau mungkin ada panggilan atau ada pesanan barang, pesanan kue, pesanan makanan, pesanan apa mungkin lah. Kalau saudara yang dodolan baut, mungkin ada yang pesanan baut. Eman kalau kelewatan. Padahal sebenarnya saudara datang kemari tadi bukan berjumpa dengan seseorang, bukan dengan ketua RT, ketua RW, bukan juga dengan hamba Tuhan, pendeta atau gembala sidang. Tapi saudara berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan sendiri. Datang kepada Dia untuk apa sekarang? Untuk menyatakan isi hatimu. Untuk mengungkapkan isi hatimu, kebutuhanmu. Sikap ini. Ini sikap. Dan di situ dikatakan dengan sangat jelas, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika saudara datang doa malam seperti ini, saudara harus berani mengungkapkan isi hati saudara dengan spesifik, dengan jelas. Saudara tidak hanya sekedar berkata, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Bukan berarti Tuhan tidak tahu isi hati saudara. Tapi ketika saudara mengungkapkannya dengan jelas. Kata-kata saudara dengar sendiri. Itu akan sangat membantu di dalam saudara mendapatkan keyakinanmu. Karena keyakinan yang kuat itu akan menghasilkan sikap yang teguh. Keyakinan yang kuat itu akan membuat sikapmu kuat. Keyakinanmu kendor, ya sikapnya kendor. Alah iyone oleh, nek ora oleh. Ya, lalu duduknya di belakang gitu. Yes. Ya, jangkep-jangkepan aja. Kayak seperti mau datang ke arisan itu loh. Bek no pas nomere. Ya, itu enggak apa-apa, gak oleh ya gak popo bulan depan si ono
Apa istilahnya gitu? Apa? Kopioan. Bulan depan saya ono kopioan. Lah datang pada Tuhan kok pada ini nanggo narisan. Tuhan itu pasti. Amin. Bahkan segala sesuatu yang tidak pasti, kalau saudara bawa kepada Tuhan Yesus, menjadi pasti. Maka ungkapkan isi hatimu itu dengan jelas, spesifik. Ungkapkan butuhnya apa. Ya, jadi dengan jelas. Ini juga sikap. Orang yang bisa cerita dengan jelas adalah orang-orang yang punya sikap tenang. Coba lagi gopo. Wah, ketakutan lari kemudian masuk rumah. Enggak bisa ngomong saudara. Karena enggak tenang. Ada apa? Begitu tenang, ada apa? Ada anjing. Me anjing doa. Iya. Tapi ketika tenang ngomong bisa jelas. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Lah kalau sudah nggak bisa doa itu sudah jangan jauh-jauh, jangan nyalain situasi, jangan katakan musiknya terlalu keras, sound systemnya brengsek, mixer man-nya kurang pinter dan lain sebagainya. Sebenarnya yang sedang gaduh itu bukan yang di luar, yang di dalam sini. Segaduh-gaduhnya di luar, kalau hatimu dikuasai dengan damai sejahtera, maka ya damai sejahtera yang ada. Amin. Saudara akan bisa mengungkapkan isi hatimu dengan jelas. Maksudnya apa? Ya, kalau tidak ngerti maksudnya, ya maksudnya. Ya, jelas. Lanjutkan saudara, ketika sudah menyampaikan maksudnya, ternyata di situ mendapatkan sikap yang tidak dia duga. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah ini, banyak di antara kita yang sambat ini. Apa Pak Tuhan tidak jawab? Saya sudah doa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Sama sekali, tanda-tanda kecil. Kedep loh, motor kedep loh, tidak ada loh Pak. Dehem itu juga enggak. Aduh sudah Pak, mau apa lagi saya ini? Saya sudah doa, saya doa malam, doa pagi, ada doa subuh. Ya semalam suntuk, ya mau apa lagi sudah enggak dijawab. Langsung berubah. Enggak lah. Tuhan mau tolong, cek ditolong, enggak ya wes karepmu. Dasar nasib. Ya. Atau bahkan mungkin menggerutu lebih dari sekedar berkata seperti itu. Tapi coba perhatikan apakah perempuan ini menjadi kacau, menjadi kemudian tidak tenang, menjadi gelisah, menjadi ngomel, menjadi menggerutu atau dan sebagainya. Enggak terpengaruh kalaupun Yesus tidak menjawab. Bahkan ditambah dengan murid-muridnya. Ketika itu murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Saya percaya perempuan itu dengar apa yang dikatakan murid. Tapi terganggukah si perempuan ini? Tidak. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kita seringkali gagal di sini saudaraku. Gagal, seringkali kita menjadi gagal di sini. Kita menjadi kehilangan tujuan semula, yang awal, yang penting, yang utama. Ya, yang utama. Kita kehilangan konsentrasi. Sebagaimana beberapa kali kemarin saya sampaikan tentang soal kesulungan. Adam telah kehilangan yang esensi dengan Tuhan. Apa yang esensi ketika di Taman Eden itu? Persekutuannya dengan Allah. Dia anggap enteng. Kehilangan sudah. Maka sebenarnya kekristenan kita ini sebenarnya esensi yang pertama adalah persekutuan. Dengan Tuhan. Jadi perempuan Kanaan ini tidak mau terpengaruh oleh omongan orang, oleh sikapnya Tuhan itu sendiri, oleh komentar orang lain yang dengar dari telinganya. Saya percaya dia itu dengar dari telinga kanan keluar telinga kiri, atau bahkan mungkin dia dengar tidak sampai keluar lagi, disimpan saja. Apa memangnya aku mau terpengaruh dengan omonganmu? Tidak.
bagiku ini adalah kesempatan. Mumpung ketemu Yesus Kristus Tuhan, aku akan ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Amin. Itulah yang saya sebut seringkali dengan saya sebut dengan momentum. Itulah kesempatan. Esensinya apa? Persekutuan. Esensinya kekristenan apa? Perjumpaan kita dengan Yesus. Maka jangan terpengaruh. Ada orang komentar begini, ada orang komentar begini. Asar saja sudah melengos salaman, enggak pakai melihat gini sudah. Karena waktu itu dipanggil istrinya, Papa apa sih tau. Wah sudah, wah aku mau disalami karo Pak Yasin, gak ndelok rupaku. Tiwas aku nganggo ginco. Ya. Lalu sudah mulai ya, berubah karena sikap orang. Ini kekalahan saudara. Ini kekalahan, ini kegagalan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya perempuan ini pun sedang termasuk dalam satu pengujian. Apakah benar-benar si perempuan ini orang yang percaya kepada Yesus, orang yang membutuhkan Yesus, itu sedang teruji. Sebagaimana saudara dan saya pun juga terus-menerus diuji oleh Tuhan. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan, dan ketika itu, ketika dia mendengar kata-kata muridnya pun, maka dia juga diam. Dia tidak berkata, apa urusanmu? Aku yang butuh dia kok. Kok diusir-usir? Ya enggak juga, diam dia. Dan ditambah lagi Yesus memberikan satu pernyataan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ih, ketuse. Ih, jahate. Apakah perempuan itu kemudian menjawab seperti itu? Enggak peduli. Bahkan ketika dia mendapatkan jawaban seperti itu, apa yang telah dilakukannya? Ayat 25. Tetapi, kata tetapi menunjukkan satu sikap yang berlawanan dengan lingkungan. Tetapi menunjukkan satu sikap yang berlawan dengan situasi dan kondisi. Tetapi menunjukkan satu sikap yang berlawanan, yang dia nyatakan dengan apa yang dia peroleh. Dia dihina, tetapi dia justru datang lebih mendekat. Datang mendekat dan menyembah. Saudara kalau sudah datang ke rumah Tuhan, itu berarti saudara sudah dekat. Kalau sudah dekat, pakai kesempatan untuk nyembah. Sebenarnya nyembah tidak perlu diajari sama Feby. Ayo bangkit berdiri, ayo buka dua belah tangan, ayo nyembah. Loh ngapain disuruh? Emangnya saudara kemari mau apa? Mau arisan? Loh ini kok arisan terus tuh ini? Ora iki contoh iki meng contoh tok. Ya contoh. Ya. Saudara, enggak perlu disuruh. Saya di belakang tadi enggak pakai disuruh, saya nyembah. Wong saya datang ke rumahnya, saya datang sedang mendekat, ya saya nyembah. Amin. Mari mulai malam hari ini kita biasakan tanpa disuruh. Ketika saudara masuk ke tempatnya yang kudus, kita menyembah Dia. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa. Datang mendekat menyembah. Itu sikap yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang tidak terjamah menjadi terjamah. Hal yang tidak terjawab menjadi terjawab. Hal yang impossible menjadi possible. Sesuatu terjadi perubahan seketika. Dan itu terjadi karena sikap kita. Mari kita biasakan itu. Jangan menjadi malu, jangan menjadi kaku. Sebab di sini adalah rumahnya Tuhan. Amin. Maka ketika saudara datang, mendekat, jangan cuma deket dok. Deket tapi, loh, ya tak? Saya ngerti, saya tak harap no. Nggak ada kerendahan hati. Nggak ada kerendahan. Ya. Di sini sekalipun dia mendapat perlakuan seperti itu. Dia mendekat dan menyembah, dia sambil sekali lagi dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Ketambahan lagi masih mendapat perlakuan komentar yang nggak enak. Pedes. Orang Malang mengatakan sengak. Tidak patut.
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aku ki menjegak apa? Wah, kita biasanya sangat tersinggung. Jangankan kok anjing, saudara. Melengos sih loh. Waduh, tersinggungnya luar biasa. Ya, salaman mek pucuk etok. Saudara, kita terlalu mudah tersinggung. Kita terlalu mudah berubah. Kita terlalu mudah untuk jatuh dan gagal hanya oleh karena sikap orang lain. Karena sikap Tuhan. Padahal sebenarnya itu adalah cuma sekedar menguji kita. Adakah kita sungguh-sungguh orang yang yakin dan percaya bahwa dialah penolong kita. Dialah El Shaddai. Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saudara, dan dikasih Tuhan dan dijawab dengan tenang. Kalau perempuan ini tidak tenang, tidak mungkin dia bisa menjawab dengan enak seperti ini. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya. Kalau tidak tenang bisa ngomong gini. Tidak bisa. Aduh, aku gak bisa ngomong tok wis, gak bisa ngomong. Tapi karena dia tenang, enak mengungkapkannya. Benar Tuhan. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, setelah mendengar kata-kata ini lalu Yesus, "Hai ibu, besar sanggulmu, besar imanmu. Maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Mau berapa lama lagi, mau belajar seperti apa lagi, mau kapan lagi saudara bisa bersikap tenang? Mau kapan lagi? Waktu ini terus berjalan, saudaraku, sedang problema yang akan datang itu sudah ngantri. Problema yang akan datang itu gini, gendang tau, waduh kowe iki problema kok ndak gandak mari-mari sih. Aku sing begel sak ngenteni, saudara. Karena setiap saudara manusia kita ini sudah dipersiapkan setiap problema untuk membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan. Karena problema itulah yang membuat saudara dekat kepada Dia. Masih banyak problem. Jangan diperlambat, jangan diperlama problem sekarang yang ada. Percaya saja bahwa Yesus Tuhan, Dialah penolong kita. Maka kerendahan hati memang sangat diperlukan. Dan ini menjadi kuat kerendahan hatimu memang ada. Karena saudara berangkat memang dengan yakin Dialah penolong. Orang yang tidak yakin gampang jatuh di tengah jalan. Saya ini percaya sih Pak, percaya. Tapi karena saya diperlakukan kayak gitu, saya apa Pak? Saya kan masih manusia. Coba Bapak lihat, saya manusia apa enggak? Sampai gitu, tadi pagi saya ini sehari ceritanya enggak diizinkan keluar rumah. Laris manis dengan konseling. Mulai belum mandi, ya sampai setelah mandi, ono wong maneh. Setengah 12 saya baru mandi, keluar dari kamar mandi, kamar ganti dan saya keluar turun, ono wong maneh. Dino apa sih kok dino konseling? Mulai pagi saudara. Mulai saya turun dari doa pagi dari kamar, saya biasanya turun, kemudian ke depan, lari-lari di depan rumah itu. Terus gitu. Ya. Belum sampai tutup, biasanya sampai berapa 50 kali ya. 50 memek pendek saudara, 50 kali pikir saudara muteri lapangan bola ndak. Ya halaman sedepan saya itu tok wis, itik gitu. Saya oleh selawe gitu. Sepeda motor teko dung. Lah pakai helm, saya enggak ngerti ya, saya diem tak pikir ya kangge tonggo ya saya biar aja. Saya tetap jalan-jalan lari-lari kecil gitu. Dan balik lagi, dia masih di atas sepeda motor, balik lagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi, ya terus aku. Begitu dibuka, oh iya ada apa? Pak, saya dalam kesesakan Pak, saya membutuhkan dukungan doa Pak. Oh gitu ya, kapan? Saya tanya, kapan gitu toh. Karena merasa belum siap, ngurung atus loh saudara, kok yo payu toh. Urung atus sih loh payu. Aduh, ya sudah ayo. Dah, saya masuk kamar mandi, cuci muka dan segalanya secukupnya. Ya kemudian saya ladeni. Tak pikir saat jam mari. Ternyata nganggo nangis barang iku mau.
Wah, itu suwi, saya Mas ya aku. Tak njupuk tisu aku. Terus Mbak, teh hangat Mbak. Kayak teh hangat. Nah terus selesai, dah selesai, dah tak untapke keluar. Dah ya pegang teguh janji Tuhan. Amin Pak, amin Pak. Terus sudah pasang helm, starter sudah. Jeng. Ya sudah banyak doa, percaya saja. Anu Pak, tapi dipateni mana? Lah aduh, gitu boneh ya aku ngono. Dipateni nah saudara, helmnya dibuka neh. Mudun jagrak neh. Anu tapi gini loh Pak, saya ini orangnya gini. Loh iki piye to wis sak jam luweh lho aku ngono. Ya, sering kali gitu sikapnya itu enggak bisa tenang. Orangnya istri saya itu gini Pak orangnya Pak. Sering ngiri-iri gitu loh Pak. Saya jadi panas Pak. Tapi umpamanya saya kebacot sampai ngampleng gitu kira-kira enggak apa-apa ya Pak. Loh, wong ngampleng kok permisi mbak aku ngono. Batin hati ngampleng-ngamplengen aku. Maksudnya ini masalah istrinya. Dah balik, ya sudahlah, udah percaya Anda ini imam ya di rumah tangga. Sudah percaya, ya Pak ya, bantu doa ya. Udah budal neh. Tak tutuk neh naki, saudara lari-lari ke sini. Gitu. Teko goncengan. Loh, ngantek setengah rolas saudara. Jadi 3 kelompok tadi itu, 3 kloter. Ya, dan ternyata semua saya kira ini sikap saja. Sampai begini saudara, saya seringkali menyampaikan pada saudara begini. Apapun masalah saudara, ujung dari semuanya itu adalah kemenangan. Amin. Apapun, saya beri contoh. Indonesia mengimpor mobil Toyota dari Jepang dalam bentuk CKD. CKD itu complete knockdown, bukan CBU. Bukan complete build up. Jadi pretelan. Komplit pretelan. Datang ke Indonesia. Dengan maksud di Indonesia dirakit. Begitu selesai dirakit, di starter cegreng. Betul? Cegrengnya di Indonesia sudah diplot sama dengan yang utuh di Jepang. Ngerti saudara? Jadi sebenarnya di ujung sana itu sudah ada mobil Toyota komplit tinggal nyetater. Cuma belum kelihatan bentuknya karena masih pretelan. Masalahnya sekarang seringkali kita gagal. Waktu bawanya itu loh enggak komplit. Waktu merakitnya pun enggak komplit. Karena enggak punya pengetahuan tentang merakit mobil. Seperti itu saja sebenarnya Tuhan kita. Tetapi satu hal yang luar biasa. Kalau saudara percaya firman Tuhan dalam, kita buka Yesaya 46. Yesaya 46, saya harap itu betul. Karena ini di luar skenario. Saya baca ayat yang ke-10b. Keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. 11. Sebenarnya ini pun 11 juga 11b. Saya baca juga saja 11b. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Allah yang merencanakan, Allah yang melaksanakan. Sempurnalah karya Allah dalam hidup ini. Amin. Akhirnya apa? Saudara dan saya hanya dibutuhkan sikap. Maka malam hari ini siapapun dan apapun masalah saudara. Malam hari ini kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa saudara berjumpa dengan Yesus Tuhan. Saudara juga akan melihat dan menikmati kuasa yang sama. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka akhirnya Tuhan Yesus itu berkata seperti ini. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu yang seperti yang kau kehendaki. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bersikap terhadap masalah yang kita hadapi. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita. Adakah kita kemudian juga bagaimana sikap kita oleh karena lingkungan yang ada di mana kita ada. Adakah saudara terpengaruh oleh karena sikap Tuhan yang belum juga menjawab.
Apakah saudara kemudian menjadi berubah sikap saudara karena banyak orang yang kemudian komentar tentang saudara, bahkan mengusik ketenangan saudara? Apakah saudara juga akan berubah sikap ketika melihat masalahmu semakin berat? Saya ingin katakan kembali pada malam hari ini, kalau engkau dapat menguasai diri dan menjadi tenang, engkau akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduanmu. Mari kembali yang percaya, berikan tepuk tanganmu. Amin. Mari kita tiru bagaimana sikap perempuan Kanaan ini. Dia adalah Allah yang maha besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan apapun yang menjadi masalah kita, bagi dia itu bukan perkara yang berat. Sekali lagi berpulang kembali kepada sikap kita. Amin.